Don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me and my world. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tugas manajemen kepemimpinan pendidikan Islam yang terdiri dari 3 materi. Yang pertama, definisi kepemimpinan dalam pendidikan secara umum. Kepemimpinan secara umum didefinisikan sebagai kemampuan dalam kesiapan yang dimiliki seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan, dan jika perlu memaksa orang lain atau kelompok agar dapat menerima pengaruh tersebut, dan selanjutnya terbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan yang tertentu yang telah ditetapkan. Materi yang kedua yaitu pentingnya kepemimpinan dalam dunia pendidikan. Pentingnya kepemimpinan sangatlah penting dalam suatu pendidikan, di mana kepemimpinan harus bisa mempengaruhi bawahannya dan bertanggung jawab terhadap menyatakan peranan kepemimpinan dalam pendidikan sebagai berikut. Kapten, yaitu seorang pemimpin harus mampu menetapkan arah dengan jelas dan cepat, bekerja mengatasi kompleksitas isu-isu penting, mengenali masalah dan peluang, serta mengambil keputusan yang tepat. Dokter, yaitu seorang pemimpin harus mampu mengintegrasikan informasi yang berasal dari berbagai sumber, membangun perspektif yang komprehensif, dan mengoptimalkan organisasi. Yang ketiga, eksekutor, yaitu pemimpin harus mampu membangun dan menyelaraskan sumber daya yang dimiliki, menyelesaikan berbagai permasalahan dengan cepat, mengawasi dan melaksanakan tugas. Yang keempat, ahli strategi, yaitu seorang pemimpin harus mampu memahami secara utuh persoalan, membangun arah jangka panjang, serta menguasai visi dan nilai-nilai strategi organisasi. Dan yang kelima, pelatih dan pembimbing, yaitu pemimpin harus mampu menarik, mengembangkan, dan mempertahankan bakat-bakat terbaik dalam organisasi, membangun, memfasilitasi, dan mendorong pengembangan. Materi yang ketiga yaitu tugas dan fungsi kepemimpinan dalam dunia pendidikan. Fungsi kepemimpinan pendidikan yang berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai antara lain yaitu A. Memikir, merumuskan dengan teliti tujuan kelompok serta menjelaskan supaya anggota-anggota selalu dapat menyadari dalam bekerja sama mencapai tujuan itu. B. Kepada para anggota kelompok serta menjelaskan situasi dengan maksud untuk dapat ditemukan rencana-rencana kegiatan kepemimpinan yang dapat memberi harapan baik. C. Para anggota kelompok dalam mengumpulkan keterangan-keterangan yang perlu supaya dapat mengadakan pertimbangan-pertimbangan yang sehat. D. Menggunakan kesanggupan dan minat khusus dari anggota kelompok. E. Memberi dorongan kepada setiap anggota untuk melahirkan peranan pikiran dan memilih buah pikiran yang baik dan berguna dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh kelompok. F. Memberi kepercayaan dan menyerahkan tanggung jawab kepada anggota dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan kemampuan masing-masing demi kepentingan bersama. Tugas pokok kepala sekolah sebagai pemimpin adalah mengatur situasi, mengendalikan kegiatan kelompok atau organisasi atau lembaga, dan dapat menjadi juru bicara kelompok. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama untuk mendayagunakan masyarakat dan lingkungan sekitar. Kepala sekolah dituntut untuk berperan ganda, baik sebagai catalyst, solution givers, process helpers, dan resource linker. Sebagai catalyst maksudnya adalah kepala sekolah mampu meyakinkan pihak lain akan perlunya perubahan kepada kondisi yang lebih baik.
Solution giver artinya kepala sekolah mengingatkan tentang tujuan akhir dari perubahan. Process helper artinya kepala sekolah ikut terlibat membantu kelancaran proses perubahan, menyelesaikan masalah, dan membina hubungan antara pihak terkait. Sedangkan resource linker artinya kepala sekolah dapat menghubungkan orang dengan sumber dana yang dibutuhkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.